Assalamualaikum Bapak Acep, Ibu Neng. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Acep, Bu Neng? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Bapak Ibu. Nah, siang hari ini kita akan mempraktikkan tentang proses coaching ya. Di mana perannya di sini saya sendiri, Evi Sukwawati sebagai pengamat, Pak Acep sebagai coach ya, dan Ibu Neng sebagai coachee. Siap nih teman-teman? Siap, siap Ibu. Siap. Namun sebelum kita melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan nih dengan Pak Acep nih. Oh, siap, siap Ibu. Eh, saya kan sebagai pengamat nih, nanti saya yang pertama akan mengamati atau mengobservasi tentang tahapan tirta yang dilakukan oleh Pak Acep ya, selama Pak Acep melakukan coaching terhadap Ibu Neng. Tahapannya dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak Acep. Ya, siap Ibu. Siap. Oke, untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya nih sama Pak Acep nih. Eh, kompetensi inti coaching apa nih yang akan dikembangkan selama proses coaching berlangsung? Untuk kompetensi coachingnya sih ada 3 sih Ibu ya. Yang pertama Mhm, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan mhm. aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oh, jadi Pak Acep ingin mengembangkan ketiganya ya Pak Ketiganya Acep? kita kembangkan sih Ibu. Mhm. Oh iya, siap. Namun Pak Acep ingin fokus ke yang mana nih yang ingin diobservasinya pada siang hari ini? Untuk kesempatan ini sih yang mau saya fokuskan ke mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau indikatornya apa nih? Indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Acep lakukan. Untuk Dari mengajukan pertanyaan berbobot itu indikatornya apa? Oh iya, siap-siap Ibu. Nah, untuk indikatornya di sini Koci itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikannya atau yang dihadapinya gitu. Ya, oh iya. Jadi indikatornya Koci atau Ibu Neng nanti mampu memaparkan solusi ya atau Iya. rencana solusi yang ingin dicapai setelah proses coaching berlangsung. Seperti itu ya Pak Aceh? Iya, siap-siap Ibu. Iya. Berarti sudah bisa dimulai nih rekan-rekan? Bisa Siap, ya? bisa Silahkan. Ibu. Silahkan Bapak Aceh, Ibu Neng. Ya, Bu Neng, kita mulai ya. Siap. Oke, semoga sehat selalu Ibu. Ya. Amin, amin. Baik, Bu Neng. Eh, Katanya ada yang mau dibicarakan dulu ya? Oh iya ini Pak, saya ini curhat loh Pak. Boleh Pak curhat? Boleh, boleh. Oke, silakan Iya, Ibu. ini saya permasalahan di kelas Pak. Heeh. Ya mengenai masih ada murid saya di kelas 2 yang belum bisa membaca Pak. Ya, kelas berapa Ibu? Kelas 2, Kelas kelas 2 2. belum bisa. Oke, namun sebelumnya Ibu, kita kan nggak lama Bu ya. Nah, Ya. Ibu ingin dapat apa sih dari percakapan ini gitu? Ya, saya harapkan nanti setelah selesai kita berbincang-bincang, Pak, saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya alami sekarang ini, Pak. Oke, oke Ibu. Oke, dilanjut Ibu. Apa, Tadi, Pak? Maaf. halo Bu. Ya, tadi kan Ibu Ya, masalahnya ada anak yang tidak bisa membaca ya. ya. Kelas 2. Nah, itu sejak kapan Ibu? Saya pikir sejak mulai masuk ke kelas 2 juga mereka ada berapa orang? 3 orang ya, Pak ya? 3 orang. Belum mengenal huruf. Eh, itu tiga-tiganya siswa apa ada siswinya? Oh, siswi dan siswanya 2 orang siswi, 1 orang siswa. 1 orang siswa. Oke. Nah, tapi Ibu sudah tahu mereka pas awal masuk kelas 2 nggak bisa baca atau gimana? Ya, saya sudah mendapat laporan dari wali kelas sebelumnya, Pak. Wali kelas 1, Pak, ini ada 3 orang anak yang masih belum bisa baca. Malah masih belum mengenal huruf, Pak. Mengenal huruf. Berarti dari kelas Ya, satunya seperti itu, Bu, atau misalkan nggak ada perubahan dari kelas satunya?
Iya, dari kelas satunya, Pak. Guru kelas satunya memberikan apa konfirmasi itu supaya lebih diperhatikan bahwa ada 3 orang anak yang belum bisa membaca. Anak belum bisa membaca. Nah, sekarang kalau misalkan tidak bisa membaca itu kan anggap 10 ya. Nah, dari pengamatan Ibu, anak-anak ini berada di level berapa? Yang 3 orang tersebut, Ibu? Kalau yang 10 sudah bisa membaca, Iya, 10 sudah bisa membaca tuh. Mereka berada di level berapa? Atau di angka berapa? berdasarkan hasil pengamatan saya untuk 2 siswi itu saya kira masih berada di level 1, Pak. Untuk yang 1 orang sudah di level 5. 1 orang level 5. Terus kalau Ibu maunya di level berapa? Untuk yang 2 orang Ya, tersebut sama yang satu? ya minimal yang 2 orang siswi itu kayak tengah-tengah 5 saja. Yang 1 orang yang sudah di level 5 mungkin sekitar 7. 5. Oh, jadi ada kenaikan ya, yang 1 sampai 5 ini tinggi juga. Terus yang kelima ke 7 berarti naiknya ini sedikit ya. Terus yang Iya. bisa Ibu lakukan apa supaya mereka bisa belajar atau bisa membaca secepatnya? Selama ini kan Pak ya saya sudah mencoba untuk memanggil siswa-siswi tersebut ke depan untuk membaca. Nah, mungkin ke depannya karena hal tersebut tidak ada perubahan, jadi saya akan mencoba menggunakan lagu anak-anak, Pak, untuk memperkenalkan huruf. Karena kan yang 2 orang itu belum tahu huruf. Jadi saya akan mencoba dengan menggunakan lagu anak-anak untuk memperkenalkan huruf. Selain itu juga mungkin disertai kartu huruf, Pak, yang ada gambarnya Oh iya. dan warna-warna yang menarik sehingga anak mudah untuk mengingatnya. Mungkin itu yang akan saya coba, Pak. Oh, jadi ada dua Bu ya, menggunakan lagu sama kartu huruf. Nah, kalau Iya, misalkan menurut gambar. pengamatan Ibu ya, kira-kira yang mana dulu yang akan Ibu lakukan supaya mereka lebih cepat membaca dari 2 solusi tadi, Ibu? Mungkin yang akan saya lakukan terlebih dahulu yang menggunakan lagu, Pak. Oh, lagu Yang dulu. menggunakan kan anak-anak lebih senang Heeh. menggunakan lagu gitu. Jadi cepat ingat. Nah, mudah-mudahan setelah anak minimal tahu itu huruf A, B, C dan selanjutnya, nanti saya menggunakan kartu kata untuk menindaklanjuti hal tersebut. Oh, tapi bisa dilakukan Bu ya? Insya Allah. Iya, mudah-mudahan sih mereka bisa lebih cepat baca ya. Ya, iya. Terus, Karena kan Pak mengejar target ya, target kurikulum seenggak-enggaknya gitu harus minimal sudah bisa baca lah. terus dilakukannya kapan Ibu? Sesegera mungkin, mungkin besok Pak. Insya Allah Besok saya ya? akan lakukan. Iya, Berarti buat semuanya ya juga ya? iya buat semuanya. Tapi yang itu Oh, dihususkan. dikhususkan gitu Ibu ya. Oke Ibu. Karena yang hampir sebagian besar sudah bisa Oh membaca. iya, alhamdulillah Ibu ya. Ya berarti mulai besok ya Ibu akan coba melakukan eh, apa? Buat 3 orang tersebut itu dengan menggunakan lagu anak. Oke, Ya. oke. Baik Ibu, nah selanjutnya saya mau tanyakan apa sih yang sudah didapatkan dari percakapan tadi gitu Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Dengan percakapan ini saya merasa lega. Beban beban pikiran saya terhadap anak-anak tersebut eh, setidaknya ada solusi untuk kedepannya bagaimana. Iya, alhamdulillah Ibu. Berarti sudah ada solusi ya. Ya, Oke Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Ya, kita ketemu ya sama. lagi minggu depan. Kita mudah-mudahan sih sudah ada solusi dari sudah ada hasil gitu kan dari solusi yang Ibu temukan barusan.
Terima kasih Ya, Ibu. terima Ya, Ya, sudah Ibu. oke, sudah selesai nih, Ya, Pak sudah Acep. Ibu. Iya, alhamdulillah lancar sekali ya, Pak Acep sudah sangat lihai menjadi coach ternyata. Nah, ini mau saya tanyakan dulu nih Pak Acep nih. Ya, siap Menurut Ibu. Pak Acep, eh, apakah langkah tirtanya sudah dilakukan semuanya? Sudah dilakukan Ibu. Oh iya. Sudah Kemudian dilakukan. untuk kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan, apakah sudah muncul tadi Ya, selama sudah ada sih proses Bu. coaching? Ya, sudah ada. Jadi intinya kan Oh iya. setelah mendengarkan ya kita ajukan Hmm. pertanyaan yang bisa menimbulkan solusi dari Ibu Neng tersebut gitu. Udah ada Iya Ibu. betul ya. Dan pertanyaannya itu berdasarkan fakta-fakta yang Ya, dipaparkan oleh Bu Neng ya Pak, iya siap berdasarkan siap Ibu. hasil dari mendengarkan ya Pak ya. Iya. Iya. Oke, kemudian saya akan mencoba memaparkan juga hasil observasi yang sudah saya Oh iya lakukan siap siap Ibu. tadi ya tentang apa tahapan tirta yang sudah Pak Acep lakukan memang sudah sesuai. Dimulai dari tujuan tadi Pak Acep menanyakan kepada Bu Neng apa yang akan dibicarakan. Nah, terus mau dapat apa ya dari pembicaraan hari ini? Nah, itu sudah Pak Acep sampaikan dengan jelas ya. Kemudian untuk identifikasi juga sudah, rencana aksi juga ada tadi ya, termasuk Bu Neng itu ingin mengajar anak yang belum bisa membaca itu dengan lagu katanya ya, Iya. dengan kartu, nah seperti itu. Kemudian untuk tanggung jawab juga sudah Pak Acep lakukan ya, alhamdulillah. Dan untuk kompetensi inti coaching juga Pak Acep sudah kembangkan semuanya, alhamdulillah. Iya. Kalau menurut pengamatan saya dari mulai Amin kehadiran amin. penuh, kemudian mendengarkan aktif ya dengan mengimbangi pembicaraan Bu Neng ya Pak. Kemudian berikutnya mengajukan pertanyaan berbobot terbukti dengan adanya solusi yang disampaikan oleh Bu Neng atau rencana aksi yang disampaikan oleh Bu Neng. Ya, mungkin sudah cukup untuk sesi coaching kali ini, Pak Acep. Namun untuk rencana kedepannya nih, kompetensi inti apa lagi yang kira-kira ingin dikembangkan? Sebenarnya sih kan semua tadi kan udah pertanyaan berbobot ya. Ya kita coba Iya, sih untuk yang kehadiran penuh sih Bu. Ya karena kan iya mungkin sih. kasus dari guru kan juga berbeda-beda juga ya. Iya, tergantung mungkin ya Pak, tergantung orang yang kita ajak bicara juga, Ya, tergantung kasusnya ya juga ya tergantung Pak ya. kasus sih Bu ya. Oke, yang sudah cukup mungkin untuk praktik coaching kita kali ini. Terima kasih Bapak Acep, Ibu Neng. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Epi, Pak Acep. Selamat Selamat siang Bu siang Ibu. Neng. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Bu, Ibu. sehat Bu. Salam sehat dan bahagia ya untuk kita. Iya, Siap Ibu. amin. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu peran kita pada sesi hari ini. Saya Neng Darmawati akan bertindak sebagai pengamat, Bu Epi akan bertindak sebagai coach, dan Pak Acep akan bertindak sebagai coaching. Sebelum melakukan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Bu Epi nih Bu, sebagai coach. Iya Bu Neng, silakan apa? Pertama berkenaan dengan apa yang akan diobservasi oleh kita. Selain Iya, itu ada juga rubrik yang ingin saya kembangkan Ibu. iya, Yang pertama saya akan mengamati alur tirta pada kegiatan coaching hari ini mengenai tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak dalam kegiatan yang Ibu dan Bapak lakukan. siap Bu Neng. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Epi sebagai coach. Kalau boleh tahu nih Bu, kompetensi inti apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Iya, saya sih maunya tiga kompetensi inti ingin saya kembangkan ya Bu. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sampai dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya berarti ada
tiga kompetensi ya yang akan dikembangkan oleh Ibu. Iya, iya betul. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang akan kira-kira secara spesifik Ibu observasi? Iya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi itu tentang apa yang mendengarkan aktif, Bu. Yang kompetensi itu yang kedua. Oh iya, kira-kira apa indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif tersebut? Iya, mendengarkan aktif mungkin nanti saya mampu mendengarkan, menyimak dan memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Acep, Bu. Kemudian saya juga mampu mendengarkan dengan teknik rasa ya, Bu. Yang berikutnya saya juga mampu menyimak inti permasalahan yang disampaikan oleh Pak Acep atau kata kunci dari pembicaraan yang dilakukan, Bu. Oh iya, itu akan dicatat ya Bu. Iya, mudah-mudahan bisa ya Bu. Iya, insya Allah bisa. Ya sekarang silahkan lanjutkan Bu Epi dan Pak Acep untuk melakukan. Iya, siap. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Acep. Nih, gimana kabarnya Pak Acep? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, ada perlu apa nih siang-siang gini? Ya ini ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Oh iya, tentang apa nih? Ya tentang anak-anak sih Ibu. Biasa Ibu. Oh iya, kalau boleh tahu apa sih Pak? Ada masalah apa sih? Iya sih jadi saya punya masalah sih dengan anak-anak sih Bu. Jadi anak-anak saya itu meskipun kelas 10 ya, tapi masih belum mandiri Bu. Oh, belum mandiri. Jadi permasalahannya yang dihadapi Pak Acep itu anak-anak kelas 10 yang masih belum Belum mandiri gitu mandiri ya. Ibu. Iya. Indikator belum mandiri itu seperti apa memangnya Pak? Jadi intinya mereka hanya belajar jika ada gurunya saja sih kalau yang kelihatan gitu kan. Jadi kalau ada guru mereka belajar, kalau misalkan eh, tidak ada guru ya mereka ya main atau tiduran apa ya di lab gitu. Gitu ya Pak. Tiduran. Jadi ketika kita guru itu kan kadang ada urusan di luar ya Pak ya. Iya. Memberikan tugas itu malah tidak dikerjakan gitu ya Pak karena nggak ada kitanya. Mereka tidak belajar meskipun hari ini misalkan apa harusnya bagian praktik nih tapi sayanya dipanggil dulu kepala sekolah atau apa gitu sehingga saya hanya bisa memberikan tugas gitu misalnya tugas mempelajari materi atau mengerjakan apa membuat apa gitu tapi mereka eh, tidak mengerjakan sih ya intinya mereka belum harus belajar jika ada gurunya gitu mungkin seperti itu sih Bu. Mhm, mhm. Nah terus menurut Pak Acep nih tujuan akhir dari pembicaraan kita kali ini nih apa nih? Mau apa? Ya sih mudah-mudahan saya bisa menemukan cara ya atau solusi supaya anak-anak itu bisa mandiri gitu. Karena kan sesuai profil pelajar Pancasila juga ya harus Iya, kemandirian. harus kemandirian ya. Harus mandiri ya betul. Nah, menurut Pak Acep nih, kan Pak Acep ingin meningkatkan kemandirian peserta didiknya nih. Kesempatan apa sih yang Pak Acep miliki dalam meningkatkan kemandirian ini? Ya Pak Bu? Kesempatan yang Pak Acep miliki dalam meningkatkan kemandirian ini apa? Ada kesempatannya nggak? Bisa Eh, nggak? Bisa sih Bu. Anak-anak sih bisa kita apa? Kita Mhm, latih untuk supaya mandiri sih Bu. Karena kan mhm. mereka bukan anak SMP lagi sih Bu. Bisa. Nah, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih, di rentang berapa nih kemandirian anak di sekolah Bapak itu yang kelas 10 itu? Kalau menurut saya sih Mhm, yang namanya apa kemandirian anak di kelas 10 ya mhm. itu kemungkinan sih kalau dari 10 paling 4 lah paling tinggi juga 4 sih Bu. Oh, masih 4 ya, Pak, 4 masih sih sangat jauh ya. masih 4 ya Mhm, mungkin ada beberapa sih yang masih ada beberapa orang yang mulai mengerjakan tapi mayoritas sih emang tidak mandiri sih Bu. mayoritas tidak mandiri nih. Tadi kan Bapak itu tujuannya ingin meningkatkan kemandirian nih, Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, apa kekuatan yang Bapak miliki nih dalam meningkatkan kemandirian anak-anak di kelas itu?
kekuatannya? Eh, yang pertama sih apa ya saya coba ya berarti cara Bu ya. Iya, boleh. Caranya itu kan Caranya seperti apa? Iya. cara supaya anak-anak mandiri itu saya punya beberapa cara sih Bu. Yang Hmm. pertama saya mau coba pasang CCTV ya. Mhm. Jadi kalau dengan CCTV kan anak itu bisa minimal mereka tahu bahwa mereka itu diawasi sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian mungkin ganti apa metodenya Bu ya, misalkan kan Mhm. modelnya kan kita sudah berbasis praktik ya, yang project based learning. Tapi ketika Mhm. metodenya kadang kan kita ada diskusi atau apa, nah sementara kan harus ada guru tuh. Mungkin saya coba dengan membuat penugasan dalam bentuk LKPD sih Bu, memperbaiki LKPD-nya supaya anak lebih aktif sih Bu. Oh ya, berarti ada dua cara ya Pak, dengan memasang CCTV dan Ya, juga mengganti metode pembelajarannya ya Pak ya, ya. Nah, kira-kira ada nggak sih hambatan yang mungkin terjadi ketika Bapak ingin mencapai tujuan tersebut? ya hambatannya sih kemungkinan dari sifat anak sendiri sih Bu. Ya, ya tiap anak kan Karena susah berbeda-beda. ya merubah merubah dalam waktu sebentar itu susah ya Pak, Ya, mengubah apalagi kan kebiasaan. anak-anak ini kan anak produk COVID ya. Mereka Mhm, SMP-nya COVID, betul. jadi ya mungkin pas kesini juga kan mereka masih suasana ya COVID juga gitu. Jadi mereka Mhm. terbiasa apa ya rebahan ya, Mhm, ya rebahan, betul. biasanya rebahan. Jadi Mhm. sukanya main HP apa? Oh ini gurunya nggak ada nih main HP apa gitu. Hambatannya di sana sih. Iya, betul sekali ya Pak. Nah, kalau waktunya nih Pak, kira-kira dimulainya kapan nih Bapak mau mulai menerapkan strategi yang tadi itu? Ya, Hmm. untuk waktunya sih yang pertama untuk CCTV sih itu kan kita tinggal pasang aja sih Bu. Kalau nggak salah mungkin ada CCTV di tempat, maksudnya yang tidak terpakai kita pindahkan saja ke lab gitu Ibu. Hmm. Kemudian kalau untuk LKPD sih saya coba menyusun lembar kerja yang membuat anak aktif gitu. Anaknya aktif gitu Hmm. apa? Bisa mungkin yang pakai apa online gitu ya Pak, live worksheet gitu yang online langsung nilainya masuk ke Bapak kan ada ya? Sementara enggak sih Bu, kalau kalau itu kan Oh kalau kayak belum ya? kuis-kuis ya. Kalau kita karena berbasis proyek sih Bu, anak itu kan harus ada produk yang dihasilkan. Oh Nah, begitu. sehingga ketika mereka bisa membuat produk tapi tanpa ada gurunya pun mereka bisa membuat sendiri gitu, Ibu. Oh betul, luar biasa sekali ya Pak Aceh. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Iya, amin rencananya amin ya. Ibu. Iya, nih menurut Bapak nih keberhasilannya, indikator keberhasilan dari rencana tindakan Bapak tadi itu apa nih? Kemandiriannya sampai di mana gitu maksudnya, yang tadinya rentangnya dari berapa tadi? Masih di angka 4 ya? Iya, Mungkin indikator keberhasilan dari tindakan Bapak ini mau ke angka berapa nih? paling angka maksimal 8 sih Bu lah. Maksimal Iya, 8 betul. juga udah cukup lah. Artinya mereka sudah Iya. bisa mandiri lagi sih. Jadi nggak harus sampai 10 dulu ya Pak. Ya, 10 Yang kan penting. kejauhan lah. Iya, iya. 8 juga udah paling tinggi sih. Ya, mudah-mudahan tercapai. Kalau enggak mungkin sampai 7 sih. Sampai Bertahap aja 7 sih ya. Bu ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana cara Bapak menjaga komitmen dari rencana yang sudah Bapak buat itu? Komitmennya seperti apa? Misalnya tindakan Bapak itu apa gitu? Selain langsung memasang CCTV kan tadi, terus membuat apa LKPD yang berbeda gitu. Terus ada nggak? Misalnya kerjasama dengan siapa gitu, Pak? Eh, ada sih Bu, kita kan ada bagian teknisi ya. Hmm, Maksudnya hmm, kita kan ada hmm. teknisi juga. Nanti mungkin ketika misalkan untuk memantaunya kita kita coba teknisi untuk hadir gitu di sana sih Bu. Oh iya Memantau ya Pak, kalau itu ya. anak-anaknya. Kalau itu kan nggak bisa pasang sendiri ya Pak, tetap kita butuh bantuan rekan lain ya Ya, Pak ya. ada teknisi sih. Oh iya betul. Banyak Ya Pak, mesin-mesin di sini Bu. ya betul. Nih berarti apa nih yang sudah kita dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Ya, yang pertama sih saya jadi langsung maksudnya punya cara nih untuk solusi supaya eh,
anak-anak itu mandiri. Karena tadinya sih saya pas sebelum ketemu ibu nggak tahu ini anak-anak diapain ya. Tapi setelah Oh ngobrol, oh iya. kepikiran nih, coba aja pasang CCTV. Terus kemudian juga pasang apa-apa, memperbaiki LKPD ya. Oh, iya LKPD betul yang betul. interaktif, maksudnya jadi yang membuat siswa itu aktif, ya berbasis ke siswa sih Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak. Nah, terus kira-kira kapan nih kita ketemu lagi Pak untuk tindak lanjutnya nih? Ya insya Allah sih kemungkinan 2 minggu lagi sih Bu. 2 minggu maksudnya Minggu kita lagi ya? coba, maksudnya kan saya tidak nyoba di satu kelas ya. Iya Kita betul. coba misalkan dengan rentang 2 minggu sih ada perbaikan atau tidak gitu kan. Mudah-mudahan sih Oh ada sih iya. Bu. Ya mudah-mudahan ya Pak, semua yang Bapak rencanakan, Bapak susun itu bisa terlaksana dengan baik dan indikator keberhasilannya juga tercapai ya Pak. Nanti kita ngobrol lagi 2 minggu Amin. yang akan datang ya Pak Acep ya. Amin, amin, amin. Siap Ibu, siap. Terima kasih Pak Acep. Ya Enggak, sama-sama Ibu, terima Assalamualaikum. kasih juga telah membantu saya Saya ya. pamit ya. Siap Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, menarik sekali. Perbincangannya menarik sekali. Iya, Terima Bu Neng, terima kasih. Terima kasih atas praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Evi dan Pak Acep. Ya, wah, saya jadi betah Bu, Pak. Iya. Dengarnya, ya, saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu Evi. Iya, Ibu, silakan. Menurut pengamatan Ibu nih, observasi Ibu bagaimana eh, coaching yang dilakukan oleh Ibu? Kalau sejauh ini sih saya merasa sudah sesuai tahapan Tirta ya Bu. Ya meskipun memang urutannya kadang nggak persis seperti yang di teori ya Bu ya. Yang penting kan inti dari tahapan Tirta itu bisa dilakukan Bu. Insya Allah sampai Pak Acep bisa menemukan rencana tindakannya ya, yaitu tadi pasang CCTV katanya, terus apa mengganti LKPD gitu Bu. Jadi sudah sampai ke menggali solusi gitu Bu. Iya, iya memang pengamatan saya juga seperti itu yang punya Iya, secara besar nih alur Tirta saat coaching sudah tampak semuanya. alhamdulillah. Sudah tercentang Bu semuanya, baik tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi hingga tanggung jawab. Ya betul. Untuk alur Tirta saya kira semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua nih Bu, tadi kan di awal Ibu menyebutkan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan arti. Ya, juga saya menyimak hal tersebut sudah tampak bahwa Bu Evi dapat mengembangkan teknik rasa. Alhamdulillah. Iya betul Bu. Dicoba. Selain ya, saya mengamati Ibu sudah mampu membuat pertanyaan yang berbobot hingga dalam coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasien. Oh iya Ibu, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu nih, setelah melakukan coaching tadi, apa yang kira-kira sudah tampak dari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu? Iya tadi kan saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif ya Bu dengan teknik rasa itu ya. Alhamdulillah saya mencoba mendengarkan keluh kesah Pak Acep ya tentang kemandirian anak kelas 10 katanya yang ketika ditinggal gurunya itu malah rebahan, main HP, bukan mengerjakan tugas seperti itu. Sampai saya penasaran juga nih kira-kira apa solusi yang ingin diambil oleh Pak Acep gitu dan akhirnya hasil diskusi kami bisa sampai ke solusi itu Bu Neng. Oh, Alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Evi, tadi Ibu sudah melakukan coaching, tahu bagaimana perasaan yang menjadi coach ya, dan Ya sudah betul. coba mengembangkan kompetensi mendengarkan arti. Untuk coaching yang akan datang nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin terus Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu Bu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kan kadang karena kita mungkin jam terbangnya masih sedikit ya sebagai coach Bu latihannya kurang jadi kadang bingung gitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu harus seperti apa. Memang sih berdasarkan apa yang kita dengar gitu kan berdasarkan dari
keluhan Pak Acep, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi ya mungkin ingin dikembangkan di bagian itu aja Bu, yang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot untuk kedepannya. Lebih berbobot lagi. Iya. Yang tadi juga sudah berbobot tuh Oh bagus. iya, iya Bu. Terima kasih ya Bu, Pak, atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Epi dan Pak Aceh. Sampai bertemu di lain waktu ya, Pak Bu. Siap Ibu, Iya terima Ibu, kasih. terima kasih. Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat siang Ibu Epi dan Ibu Neng. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak Aceh, Alhamdulillah. Oke, Ibu-ibu, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu peran kita pada sesi hari ini. Yang pertama, saya Acep Nurul Ihsan akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bu Neng sebagai coach dan Bu Epi sebagai coach ya. Nah, Iya sebelum betul. kita latihan coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan dengan Bu Neng sebagai coach ya. Ya, ini berkenaan dengan apa yang akan diobservasi. Selain itu ada rubrik yang ingin saya tanyakan saya kembangkan ya. Yang pertama mengamati alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini. Kemudian mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak dalam kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Neng sebagai coach. Nah, kalau boleh kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai dalam coaching ini? Ya, terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang betul. Oh, berarti di sini ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu ya. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi ini, mana sih yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, yang mengajukan pertanyaan yang berbobotnya. Nah, indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan yang berbobot itu apa, Ibu? Ya, harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru. Ya baik, saya catat Ibu ya. Jadi Ibu ingin mendapatkan yang Ibu ingin dapatkan dari coaching ini yaitu mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan coaching ya. Nah, Ya, ya selanjutnya baik. saya persilakan kepada Ibu Neng untuk melakukan coaching. Silakan Ibu Neng. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Neng. Bagaimana kabarnya nih Bu Evi? Alhamdulillah baik. Ibu Neng gimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Iya Ibu, amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Oh iya, apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini nih Bu? Ini nih Bu nih, saya tuh punya kendala ya Bu ya. Saya kan ngajar prakarya di kelas 9. Materinya itu tentang pengolahan makanan Bu. Nah, pengolahan makanan itu kan masak ya Bu ya. Iya, iya. Sedangkan di sekolah saya itu kan belum ada alat-alat masak Bu, belum ada kompor, kuali dan lain sebagainya. Nah, ini prakteknya kan mengolah daging dan ikan menjadi makanan siap konsumsi Bu. Nah, saya kan udah nugasin nih ke anak-anak untuk melakukan prakteknya itu dilakukan di rumah secara berkelompok, Bu. Dikumpulkannya itu dalam rentang waktu 2 minggu, Bu. Tapi sampai hari ini anak-anak tuh banyak sekali yang belum ngumpulin, Bu. Nggak tahu nih kesulitannya apa, masalahnya di mana gitu, Bu. Padahal sudah lewat dari tenggat waktu yang Oke. iya betul yang ditetapkan. Oh iya, jadi
Bu Epi memiliki kendala yaitu masih ada anak-anak yang mengumpulkan laporan tugas praktik memasaknya ya Bu. Iya, banyak sekali Bu. Saya ngajar 3 kelas Bu. Oh 9 iya, ABC dan belum mengumpulkan. Itu banyak yang belumnya. oh iya. Padahal sudah melewati batas ya Bu. Batas Iya, pengumpul tugas. iya sudah. Sudah lewat Bu. Pertama kan seminggu saya suruh diperpanjang 2 minggu. Sampai sekarang udah mau PAS masih belum juga ngumpulin Bu. Oh, Iya biasa. Nanti Bu gitulah biasa anak-anak. penyakit Bu, penyakit Betul. anak sekarang. Iya, nggak tahu mungkin saya juga ada masalah apa gitu, kurang paham juga sih sebenarnya masalahnya di mana. Ya, jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya saya sih pengennya setelah ngobrol sama Ibu tuh ada pencerahan ya Bu. Gimana caranya agar anak-anak tuh mau ngumpulin laporan tugas praktiknya. Kan saya itu suruhnya dalam bentuk video. Tapi anak-anak tuh banyak yang ngeluh Bu, nggak bisa ngedit lah, nggak bisa inilah. Padahal kan sekarang anak-anak tuh pada pinter bikin TikTok kayak gitu ya Bu. Iya, Tapi iya. kalau disuruh buat belajar susah ternyata. Kalau disuruh benar-benar buat konten pembelajaran ternyata susah gitu, Bu. Jadi saya tuh mau ada pencerahan lah gimana caranya anak-anak tuh mau ngumpulin tugasnya dalam bentuk apapun lah nanti yang penting ada gitu, Bu. Oh iya. Jadi Bu Epi ingin mendapatkan pencerahan bagaimana caranya agar anak-anak dapat mengumpulkan laporan hasil praktiknya Mhm. setelah melakukan percakapan ini ya Bu ya. Iya, Bu, maunya seperti itu. Memangnya menurut Ibu Epi itu keberhasilan dari praktik materi pengolahan makanan ini seperti apa sih Bu? Ya, saya tuh menganggap berhasil gitu praktik pengolahan makanan itu jika anak-anak tuh ngumpulin tugasnya, Bu. Kan ini saya juga butuh untuk penilaian apa keterampilan di rapot juga kan ya, Bu ya. Kan Ya, ada ya. penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, saya tuh maunya seluruh siswa yang saya ajar di kelas 9 itu mengumpulkan laporan hasil praktiknya gitu, Bu. Karena sudah saya suruh berkelompok juga. Harusnya sih dikerjakannya lebih mudah gitu, Bu. Jika diberi nilai nih Bu antara satu Mhm. sampai 10, jika nilai satu tidak berhasil dan 10 dikatakan berhasil dapat Mhm. melakukan hasil praktik, murid Bu Epi itu berada di nilai berapa? Iya, sepertinya masih ada di angka 6 sih, Bu. Baru 60% lah yang sudah mau mengumpulkan dari seluruh siswa yang saya ajar itu, Bu. Iya, iya. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, saya mau mencoba gimana ya, mungkin berinovasi lah, Bu, dalam pembelajaran. Gimana caranya gitu biar anak-anak tuh mau dan tertantang ngumpulin tugasnya, Bu. Hmm, iya. Kemungkinan nih, Bu, kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Ya mungkin kita nih kan sudah belajar ini ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi nih. Coba mungkin saya akan menerapkan tuh pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ajar nih, di kelas 9. Gitu. Kira-kira hambatan ada Bu yang menghalangi Ibu gitu dalam meraih tujuan tersebut? Ya mungkin ada sih masalah hambatan ya Bu ya. Hambatan ya mungkin ada gangguan dalam KBM gitu Bu. Saya tuh sering ada urusan di luar juga gitu, jadi belum concern juga ke permasalahan laporan praktik ini. Pengennya tuh saya benar-benar concern di apa, ngasih tahu ke anak nih kalau cara bikin laporan praktik tuh kayak gini 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 gitu, dijelaskan dengan rinci sehingga anak tuh kalau kesulitan langsung bertanya ke saya gitu, Bu. Kira-kira apa solusinya Bu untuk hambatan tersebut? Iya, solusinya ya merencanakan jam tambahan mungkin bisa, Bu. Bisa juga saya nyediain konsultasi secara online biasalah. Anak-anak nih terkait hal-hal yang tidak dimengerti mungkin bisa saya kasih tahu lewat WA misalnya. Oh Japri. iya, Japri ya. Mhm. Lalu rencana selanjutnya apa lagi? Kira-kira yang akan Ibu lakukan selain itu? Ya kan saya tadi ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Diferensiasinya itu bisa diferensiasi secara apa? Konten bisa ya Bu. Bisa juga diferensiasi produknya.
diferensiasi konten itu berarti saya harus menyediakan materi-materi tentang contoh-contoh laporan praktik selain dengan video. Kan anak-anak kan bilangnya susah ya Bu. Iya, Kalau iya. pakai video susah ngeditnya lah, beginilah, begitulah. Mungkin saya harus menyediakan contoh konten tentang jenis-jenis laporan selain video. Mungkin bisa berbentuknya poster atau apa gitu, narasi atau seperti apapun lah. Yang penting sesuai dengan kemampuan anak gitu Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, ya apa ide Ibu itu bagaimana jangka waktunya? Saya tuh pengennya diterapkannya secepatnya sih Bu, minggu depan lah. Dimulai dari kelas 9C sih, saya mulainya di hari Selasa jam ke 1 itu. Sekarang kan masih hari Senin nih Bu, kemungkinan masih banyak waktu lah untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Ya sebenarnya apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu itu? Iya, ukuran keberhasilannya itu tadi berarti anak-anak tuh mau mengumpulkan ya yang awalnya hanya 60% atau ada di skala 6 ya saya mungkin bisa naiklah ke angka 8 gitu Bu. Jadi 80% anak lah yang ngumpulin, mungkin sisanya yang 20% itu yang terkendala banget berarti untuk perlu dibantuan secara khusus berarti Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, Kira-kira. saya akan berusaha melaksanakan rencana saya. Pertama berarti mungkin bikin RPP dulu ya, Bu. Bikin RPP-nya, bikin media pembelajarannya, bikin format penilaiannya juga mungkin berbeda ya, Bu, nanti karena awalnya saya hanya video saja, Bu, di produknya. Berarti kedepannya rencana penilaian mungkin ada di produk yang lain, misalnya poster atau narasi atau apa gitu, Bu. Sampai ke situ berarti. Kira-kira nih Bu ya, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, saya kan pasti tadi ya merencanakan aksi ini harus ada yang membantu lah Bu. Kebetulan di kelas 9 itu ada rekan saya Bu Rosmaya sesama pengajar prakarya ya Bu di kelas DEF 9 DEF. Jadi saya akan coba berkonsultasi dengan beliau. Mudah-mudahan bisa membantu Bu. Ya Bu, Iya. iya maaf, Oh iya. terkendala sinyal Bu, Oh iya maaf. iya. Iya, saya mencoba ini Bu mengajak rekan sejawat yang sesama pengajar prakarya Bu. Namanya Ibu Oh, Rosmaya. Dia ngajarnya kan saya 9 ABC, nah Bu Rosmaya 9 DF. Jadi mungkin berkonsultasi gimana baiknya untuk rencana saya ini gitu Bu. kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti itu sesi coaching ini? Ya, berarti kan sekarang minggu depan saya praktiknya ya Bu. Praktikin nih rencana pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, mungkin berarti minggu depannya lagi lah pas PAS Bu. Oh, 2 minggu yang akan datang lah ya. iya, Kita ketemu lagi mudah-mudahan ada kemajuan dari anak-anak saya gitu Bu. iya. Yang ngumpulin Insya tugasnya Allah. lebih banyak gitu, amin. Mudah-mudahan Bu. Apa yang dapat Ibu simpulkan nih dari kegiatan coaching ini? Ya saya sih jadi dapat pencerahan ya Bu, alhamdulillah. Yang tadinya saya bingung gitu gimana ini anak-anak banyak yang belum ngumpulin Bu. Alhamdulillah setelah ngobrol sama Ibu saya jadi kepikiran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari Bu Neng. Ya itu mungkin salah satu caranya seperti itu. Jadi memberikan kesempatan pada anak untuk membuat laporannya itu ya sesuai dengan kemampuannya gitu Bu. Tidak ditentukan sama kita berarti. Ya, benar sekali Bu. Oke, karena waktunya nih Bu ya. Iya betul. Udah sore ya Bu. Iya, mudah-mudahan Ibu mendapatkan kelancaran dan dapat menyelesaikan Amin. masalah yang sesuai rencana yang sudah Ibu susun. Amin. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Sampai bertemu lain waktu ya Bu ya. Iya Bu Neng. Terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Neng dan Ibu Epi, itu sangat bagus sekali Bu.
Sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Eneng, ya namun saya akan evaluasi dulu ya hasil dari perjalanan coaching yang dilakukan tadi. Jadi yang pertama, secara garis besar untuk alur tirtanya pada saat coaching itu sudah tampak semuanya ya, sudah saya catat ya, sudah saya checklist semuanya. Jadi untuk tujuan, identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah tercapai. Jadi alur tirtanya sudah tercapai aman Ibu ya. Kemudian yang kedua, tadi kan Bu Neng ya itu ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot dan itu sudah tampak ya. Jadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang mampu menyelesaikan masalah dari Ibu Epi ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih Bu, setelah coaching tadi ya, apa sih kira-kira sudah tampak dari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya Pak, menurut saya ya ada beberapa pertanyaan yang efektif untuk memancing Bu Epi dalam hal ini itu coaching yang dapat memperoleh solusi dari pertanyaan tersebut. Kemudian Bu Epi juga dapat memunculkan ide-ide yang baru untuk pengembangan kegiatan di sekolah, yaitu salah satunya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Epi. Oke Ibu Neng ya, setelah coaching tadi nih, bagaimana perasaannya menjadi coach? Kemudian untuk coaching ke depan, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Perasaan saya tentu saja senang ya Pak mendapatkan pengalaman yang berharga. Oh, jadi begini rasanya jadi coach gitu. Terus kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif Pak. Sehingga lebih bisa membantu coaching dalam mengembangkan idenya serta lebih terampil lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin Iya, itu saja. mantap Bu Neng ya. Jadi terima kasih ibu-ibu atas latihan coaching hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Neng dan Ibu Epi ya. Sampai bertemu lagi kita di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.